Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa api bisa hidup? Sebuah nyala kecil bergetar lembut di ujung sumbu lilin, namun di dalam dirinya tersimpan kekuatan purba, energi yang telah menemani umat manusia sejak awal peradaban. Tapi lihatlah, ketika lilin itu kita tutup dengan gelas, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Api perlahan kehilangan napasnya, hingga akhirnya padam. Mengapa demikian? Hari ini kita akan menyingkap rahasia sederhana, namun syarat makna ilmiah. Kenapa api butuh oksigen? Sebuah pertanyaan yang tampak biasa, namun di baliknya tersembunyi kisah luar biasa tentang kehidupan itu sendiri. Karena ini bukan sekadar tentang api yang menyala, tapi tentang reaksi kimia yang menjadi denyut kehidupan. Sebuah tarian antara unsur dan energi, antara pembakaran dan pernapasan, yang menjadikan dunia kita tetap hidup. So, welcome back with me, Chemzy, your chemistry buddy. Dari nyala kecil lilin hingga bintang-bintang di langit, semuanya berbagi satu hal yang sama. Kebutuhan akan oksigen, bahan bakar kehidupan yang menghubungkan kita dengan semesta. Sebelum kita masuk ke oksigen, kita harus mengerti dulu apa itu api. Api bukanlah benda. Ia bukan sesuatu yang bisa kita genggam, bukan pula sesuatu yang memiliki bentuk tetap. Api adalah hasil dari reaksi kimia, sebuah tarian energi antara unsur dan udara, sebuah proses yang kita sebut reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran terjadi ketika suatu bahan bakar bertemu dengan oksigen, dan dari pertemuan itu lahirlah panas, cahaya, serta zat sisa, jejak dari energi yang dilepaskan. Bayangkan, kamu membakar selembar kertas. Kertas itu adalah bahan bakarnya. Udara di sekelilingnya menyimpan oksigen. Dan ketika suhu cukup tinggi, boom, reaksi dimulai. Itulah api. Bukan sekadar nyala, melainkan perwujudan energi, saksi bisu dari kekuatan alam yang terus bekerja di setiap detik kehidupan kita. Untuk membuat api, kamu butuh 3 hal. Sebuah keseimbangan sempurna yang disebut segitiga api. Pertama, bahan bakar. Kayu, kertas, bensin. Segala sesuatu yang mampu menyerahkan dirinya kepada panas untuk berubah menjadi energi. Kedua, panas. Ia adalah pemantik kehidupan bagi nyala itu. Tanpanya, reaksi tak akan pernah dimulai. Dan ketiga, oksigen. Unsur tak kasat mata, namun tanpa kehadirannya, api tak akan mampu bernapas. Ia adalah napas kehidupan bagi setiap kobaran. Jika salah satu dari ketiganya hilang, maka keseimbangan itu pun runtuh. Dan api yang tadinya hidup, hangat, dan terang akan perlahan padam. Sebuah pelajaran sederhana dari alam, bahwa bahkan nyala sekecil api pun bergantung pada harmoni 3 unsur yang saling melengkapi. Sekarang, mari kita fokus pada sang penjaga nyala itu, oksigen. Oksigen itu adalah oksidator utama dalam pembakaran. Tanpa oksigen, bahan bakar tidak bisa dioksidasi. Artinya, tidak bisa terbakar. Namun, saat oksigen bertemu dengan bahan bakar dan suhu cukup panas, molekul-molekul bahan bakar itu mulai terurai, membentuk ikatan baru dengan oksigen. Dan dari reaksi itulah lahir panas dan cahaya. Namun tahukah kamu, di sekeliling kita hanya ada 21% oksigen di udara? Sisanya, sebagian besar adalah nitrogen. Dan meskipun sedikit, jumlah itu cukup untuk menjaga api tetap menyala. Di ruang tertutup tanpa ventilasi, api yang cepat padam. Karena oksigen, napasnya api akan segera habis. Tapi hati-hati, oksigen juga bisa menjadi berbahaya. Jika oksigen terlalu banyak, misalnya di ruangan yang dipenuhi oksigen murni, api bisa cepat menyebar, meledak, dan tidak bisa dikendalikan. Itulah sebabnya, di rumah sakit, tabung oksigen harus dijauhkan dari api. Sang pemberi kehidupan bisa pula menjadi sumber kehancuran. Oksigen, unsur yang sama yang memberi napas pada kita semua, menyimpan kekuatan yang luar biasa dan menuntut untuk dihormati. Jadi, kenapa api butuh oksigen? Karena tanpa oksigen, tidak ada reaksi pembakaran. Oksigen adalah napas untuk api. Dan ketika napas itu habis, api pun mati. Sesimpel itu, namun luar biasa penting.
Sebuah pelajaran dari alam bahwa kehidupan seperti api bergantung pada keseimbangan yang rapuh antara unsur dan energi. Gimana? Seru kan belajar sains dari hal sederhana seperti api? Kalau kamu suka penjelajahan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tuliskan juga di komentar, sains apa lagi yang ingin kamu lihat dalam perjalanan kita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, tetap nyalakan rasa penasaranmu. Karena di balik setiap hal yang tampak sederhana, selalu ada keajaiban sains yang menunggu untuk ditemukan.